Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimatus Ada, biasa dipanggil Bu Iklima. Oke, kali ini kita akan membahas tentang matematika peminatan kelas 11 semester 1, yaitu subbab identitas trigonometri. Mungkin di kelas 10 sudah pernah dapat, jadi kita mungkin akan mereview, mengingat kembali. Oke, kita langsung saja. Misalkan kita punya sebuah segitiga. Dan di sini ada ada sudut A-nya di sini. Setelah itu, sisi yang ada di depan sudut A, sisi yang ada di depan sudut alfa, itu kita misalkan depan atau disingkat D, dan sisi yang ada di samping kita misalkan sa untuk mempersingkat samping, dan sisi yang ini adalah sisi miringnya. Ini sisi miring. Oke. Dari sebuah segitiga ini kita mendapatkan sebuah perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri yang sering kita dengar yaitu sin cos tan. Oke. Untuk lebih mudah mengingatnya atau memudahkan mengingatnya, biasanya saya menggunakan atau seringnya kita menggunakan singkatan sin demi cos sami tan desa. Sin demi artinya ketika kita mencari sin, maka kita bisa menggunakan perbandingan sisi depan per miring. Cos sami berarti ketika kita mencari nilai cos, kita bisa menggunakan perbandingan cos sami, samping per miring. Dan tan desa, ketika kita mencari nilai tan, kita bisa menggunakan perbandingan nilai depan per samping. Nah, selain ada sin cos tan, ada cosec, sekan, dan kotan. Untuk mencari cosec ini adalah kebalikannya sin. Terus untuk sekan itu kebalikannya dari cosec ini kebalikannya sin kan. Ini kebalikannya sin. Nah, kebalikannya seharusnya mide. Ini bukan saya, ini seharusnya mide. Terus sekan itu misa, kebalikannya cos. Sekan, ini sekan kebalikannya cos. Yang kotan kebalikannya dari tan. Kalau tan itu di depan per samping, kalau kotan berarti samping per depan. Oke, lanjut. Next. Oke, lanjut. Nah, tadi kan untuk mempermudah kita misalkan sisinya jadi depan, samping, miring. Nah, kali ini biasanya itu juga dimisalkan dengan X, Y, dan R. Kok bisa X, Y, dan R? Karena ini sebuah permisalan ketika dia ada di koordinat kartesius. Kalau dia ada di koordinat kartesius kan jadi gini. Nah, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Makanya dari ini ke atas ini dikatakan Y. Nah, ini kan Y. Ini. Dan dari sini ke sini dimisalkan X karena dia dari sumbu X. Yang miring ini
R itu diperoleh dari Pythagoras. R berarti pakai akar X kuadrat plus Y kuadrat atau jari-jarinya dia. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa sin itu adalah depan per miring. Sin alfa, alfanya di sini. Berarti depannya adalah Y. Depan per miring, Y per R. Lanjut, cos. Cos sami, samping per miring, sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Cos sami berarti X per R. Tan desa, Y per X. Kok bisa, dari mana Y per X? Karena tan itu diperoleh dari perbandingan depan per samping. Depannya Y, sampingnya X. Nah, oke, sudah didapatkan itu. Terus sebuah identitas trigonometri bukan hanya ada sin cos tan, tapi juga ada kita juga bisa memisalkan sebuah misalkan ini tan. Nah, tan alfa itu juga bisa dituliskan dalam bentuk sin alfa per cos alfa. Sama aja. Jadi tan alfa itu bisa kita ubah bentuknya menjadi sin alfa per cos alfa. Cosec itu kebalikannya dari sin, berarti cosec alfa itu adalah sama dengan 1 per sin alfa. Sekan alfa kebalikannya cos, berarti sekan alfa itu sama dengan 1 per cos A. Kotan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Nah, tadi karena tan alfa adalah sin per cos, maka kotan A itu kebalikannya dari tan. Kalau tan A itu sin per cos, maka kotan itu cos per sin, karena mereka kebalikannya. Oke. Identitas ini untuk apa sih gunanya? Bisa digunakan untuk membuktikan atau untuk menyederhanakan suatu persamaan bisa. Oke, kita next. Oke, kita ke contoh. Kita akan membuktikan bahwa tan alfa itu sama dengan sin per cos. Nah, ini kita bisa menggunakan identitas trigono untuk membuktikannya. Oke, let's prove it. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, tadi kita tahu bahwa tan itu adalah depan per samping. Tannya kita ganti depan per samping. Dan sinnya tadi kan kita sudah tahu bahwa sin adalah sin demi depan per miring, berarti sinnya kita ganti depan per miring. Terus cosnya kan cos sami, samping per miring, cosnya kita ganti samping per miring. Depannya itu tadi kita misalkan Y, sampingnya X, berarti depan per samping kita ganti jadi Y per X. Depan per miring itu adalah Y per R, dan samping per miring itu X per R. Oke, lanjut. Nah, di sini ketika ada pecahan dibagi oleh pecahan lagi, maka dapat dirubah menjadi sebuah perkalian dengan dibalik yang penyebutnya. Jadi Y per X sama dengan Y per R dikali R per X, kebalikannya dari yang ini. Jadi X per R ini dibalik jadi R per X. Lanjut,
Karena ini adalah sebuah perkalian, maka R ini bisa kita coret. Kita memperoleh Y per X sama dengan Y per X. Oke, ruas kanan dan ruas kiri sudah sama, jadi terbukti bahwa tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Kita lanjut. Nah, beberapa hubungan persamaan identitas trigonometri dinyatakan melalui persamaan di bawah. Oke, jadi selain ada tadi misalkan tan adalah sin per cos, terus cosec adalah 1/sin. Nah, ada identitas yang lain yaitu sin, ketika ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Dan ketika ada tan kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Terus ada juga kotan kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan kosek kuadrat alfa. Nah, rumus-rumus di atas itu merupakan rumus turunan yang diperoleh dengan menghubungkan satu fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri lainnya. Karena merupakan fungsi identitas, fungsi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi fungsi identitas atau identitas trigonometri yang kita tahu tadi itu tuh bisa dibuktikan. Benar nggak sih? Karena kan untuk membuat kebenarannya kita harus membuktikannya. Nah, cara membuktikannya dapat digunakan dengan mengubah ruas kiri agar sama menjadi ruas kanan ataupun sebaliknya. Oke, kita ke contoh ya. Nih, contoh pembuktian. Tadi kan kita memperoleh bahwa ada identitas trigonometri yang mengatakan bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini akan kita buktikan. Kali ini karena kita akan membuktikan ruas kiri agar sama menjadi ruas kanan. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sin tadi yaitu Y per R. Karena sin kuadrat jadi Y per R kuadrat. Ada cos kuadrat alfa. Cos tadi adalah X per R. Karena ada kuadratnya maka kita tuliskan X per R kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang karena dia kuadrat maka pangkat 2 itu adalah milik bersama, milik Y dan juga R. Dapat kita jabarkan menjadi Y kuadrat per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Nah, karena penyebutnya sudah sama maka pembilangnya bisa kita jumlahkan yaitu Y kuadrat plus X kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Sebelum kita melanjutkan pembuktian rumus, ingat kembali persamaan Pythagoras yang dapat dilihat di bawah ini. Nah, ingat segitiga yang tadi, ketika ada sebuah segitiga, untuk mencari sisi miringnya dapat digunakan rumus Pythagoras yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita memperoleh Y kuadrat plus X kuadrat. Nih di sini ya kan. Maka X kuadrat plus Y kuadrat ini bisa kita ganti dengan R kuadrat. Nih. Atau bahasa matematikanya kita substitusikan. Substitusi persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini kita ganti R kuadrat. Oke, diperoleh R kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. R kuadrat per R kuadrat itu sama dengan berapa? 1. Jadi terbukti ruas kanan dan ruas kiri sama. Maka terbukti bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lanjut kita ke pembuktian bahwa 1 tambah tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Nih. Tan kuadrat theta.
tannya tadi bisa kita rubah menjadi sin per cos. Karena ada kuadratnya, kita kasih kuadrat. Sekant kuadrat merupakan kebalikan dari cos. Maka sekant kuadrat dapat kita tulis menjadi 1 per cos kuadrat. Lanjut. Oke, kita jabarkan, berarti kan kuadratnya milik bersama, jadi 1 ditambah sin kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Setelah itu kita samakan 1 ini agar sama penyebutnya menjadi cos kuadrat theta. Oke. 1 bisa kita rubah menjadi cos kuadrat theta per cos kuadrat theta. Kok bisa? Karena sekarang cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta, hasilnya pasti akan sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama semua, yaitu cos. Penyebutnya sudah sama semua, yaitu cos kuadrat theta. Tinggal karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya bisa kita jumlahkan. Cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Ya, di sini yang perlu diingat bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. So, cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta ini kita ganti dengan 1. Maka kita peroleh cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta per cos kuadrat theta itu bisa diganti menjadi 1 per cos kuadrat theta. Nah, kita lihat bahwa sisi kanan dan sisi kiri sekarang sudah sama. Maka pembuktiannya terbukti bahwa 1 plus tan kuadrat theta sama dengan sekant kuadrat theta. Oke, pembuktian yang terakhir, kita buktikan bahwa kotan kuadrat theta ditambah 1 itu sama dengan kosek kuadrat theta. Oke, kita ingat tadi bahwa kotan adalah kebalikannya dari tan. Jadi kita bisa tulis atau kita bisa ganti jadi 1 per tan. Kosek adalah kebalikannya dari sin. Jadi kita bisa tulis jadi 1 per sin. Jangan lupa ada kuadratnya. Tetap dituliskan kuadrat. Lanjut. Tan adalah atau tan kita bisa tulis menjadi sin per cos. Jadi 1 per tan itu bisa tulis jadi 1 per sin per cos kuadrat. Ingat kembali, ketika dibagi dengan pecahan maka dia dapat dibalik. Jadi 1 per tan tadi kita bisa sederhanakan atau kita bisa rubah bentuknya menjadi cos theta per sin theta kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 per sin kuadrat. Oke. Selanjutnya kita jabarkan. Jangan lupa kuadrat ini adalah milik bersama, jadi cosnya dapat, sinnya juga dapat, atau dapat dituliskan menjadi cos kuadrat theta per sin kuadrat theta. Selanjutnya 1 ini kita rubah menjadi sin kuadrat theta per sin kuadrat theta. Kenapa? Agar dia memiliki penyebut yang sama semua. Ya kan? Penyebutnya sekarang udah sama kan, jadi sin kuadrat theta. Setelah itu karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita jumlahkan. Jadi cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta per sin kuadrat theta sama dengan 1 per sin kuadrat theta. Oke, diingat kembali bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta kita bisa ganti dengan 1.
Nah, sekarang sudah terbukti bahwa ruas kanan dan ruas kiri sudah sama. Artinya terbukti bahwa kotan kuadrat theta tambah 1 sama dengan kosek kuadrat theta. Oke, ini merupakan contoh soal penggunaan aplikasi identitas trigono. Sederhanakan persamaan trigonometri berikut. 1 min 2 cos kuadrat theta per sin theta kali cos theta. Kita mau menyederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. Oke, kita tulis ya, kita ambil 1 min 2 cos kuadrat theta per sin theta per cos theta. Nah, 2 min 2 cos kuadrat theta bisa kita jabarkan menjadi min cos kuadrat theta min cos kuadrat theta, ya kan? Min cos kuadrat theta ditambah min cos kuadrat theta kan sama dengan min 2 cos kuadrat theta. Setelah itu setelah itu 1 min cos kuadrat theta ini kita bisa rubah menjadi sin kuadrat theta. Kok bisa? Kok bisa sih sekarang? Ingat kan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, berarti ketika kita butuh sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Ini kan 1 min cos kuadrat theta, bisa diganti jadi sin kuadrat theta dari sini. Selanjutnya kita jabarkan sin kuadrat theta min cos kuadrat theta. Jadi sin kuadrat theta per, kita pisahkan ya, sin kuadrat theta per sin theta kali cos theta min cos kuadrat theta per sin theta kali cos theta. Sin kuadrat tetanya kita jabarkan jadi sin kali sin. Cos kuadrat tetanya kita jabarkan menjadi cos per cos kali cos. Nah, kita peroleh jadi sin kali sin per sin kali cos min cos kali cos per sin kali cos. Kita peroleh sin per cos min cos per sin. Kok bisa? Ini kan sama-sama sin, ini kan sebuah perkalian, dicoret, tinggal sin per cos. Yang ini cos sama cos dicoret, sisanya adalah cos per sin. Diperoleh sin per cos min cos per sin. Ingat bahwa tadi sin per cos adalah tan dan cos per sin adalah kotan. Maka ini sudah ke bentuk yang paling sederhana. Maka 1 min 2 cos kuadrat theta per sin kuadrat theta dapat disederhanakan menjadi tan theta min kotan theta. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.